alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepadanya di atas kesadaran bahwa semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah amanah kepada kita untuk kita menunaikan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan lebih daripada itu, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu bentuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, kemudian mengingat kepadanya. Ini satu keutamaan yang besar kepada kita. Dan tidak lama lagi juga kita akan menjelang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan sepatutnya kita orang-orang beriman bergembira dengan itu, menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan penuh harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu di antara hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah memang ya, bahwa orang-orang beriman itu bergembira dengan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada mereka keutamaan dan keberkahan ya, serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah memang memerintahkan kita untuk bergembira dengan apa-apa yang rahmat Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita dengan perkara itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan dari Allah, wa bi rahmatih, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan yang demikianlah hendaknya kalian bergembira. Ya, huwa khairum mimma yajma'un, karena yang demikian itu lebih baik daripada yang dikumpulkan oleh manusia ya, dalam perkara-perkara dunia mereka dari harta dan yang semacamnya. Maka inilah sikap seorang mukmin yang menghadapi bulan Ramadan, meskipun mungkin kita punya kekhawatiran ya, bahwa mungkin kita tidak akan bisa maksimal ya, mungkin kita tidak ya, tapi kita tetap bergembira ya, dan berupaya untuk punya target-target ya, dalam bulan Ramadan itu ya. Artinya kita melihat ya, kita membaca sejarah para ulama terdahulu, bagaimana mereka dengan bulan Ramadan, dan mungkin ya kita tidak bisa sama seperti mereka ya, tapi kita tetap bergembira karena sekecil apapun ya kebaikan yang kita bisa lakukan di bulan Ramadan itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum lagi kita mendapati Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar itu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, artinya amalan yang kita lakukan pada Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan yang kita lakukan ya, yang setara dilakukan dalam jangka waktu 1000 bulan lamanya. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, bayangkan adakah di antara kita yang beramal secara konsisten ya, dengan satu amalan tidak berhenti selama 1000 bulan ya, mungkin ada saja mungkin ya, tapi sulit ya. Nah, Lailatul Qadar datang dengan keutamaan yang besar seperti itu ya. Artinya seberapapun kemampuan kita, tapi kalau itu kebaikan, maka dia menjadi sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan padanya. Maka ini hal yang mendatangkan kegembiraan bagi kita, meskipun mungkin kita sadar banyak kekurangan, banyak kelemahan ya. Dan kalau kita melihat kepada contoh-contoh yang ditunjukkan oleh para ulama ya, digambarkan misalnya seperti Imam Syafi'i
ya menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam bulan Ramadan, ya maka mungkin sulit bagi kita ya untuk menyamai itu. Tapi ya seberapapun kecilnya kebaikan yang kita bisa kerjakan, kita usahakan, maka insyaallah Allah akan mensyukuri ya amalan-amalan tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, waman dalam ayat disebutkan tentang orang-orang yang beriman, ya, tentang Allah mensyukuri mereka, ya. Waman aradal ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, ya. Tsumma ja'alna lahu jahannam wa sa'at masira. Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Ya, siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, kebahagiaan akhirat, waman aradal akhirah wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berupaya dengan cara yang benar, dengan cara yang bersungguh-sungguh, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka merekalah orang-orang yang amal usahanya disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi balasan, diberikan berkah, ya, dan kemuliaan. Ya, maka inilah yang akan kita hadapi dengan bulan Ramadan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kemuliaannya, mendapatkan ampunan di dalamnya dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala padanya. Ya, dan tentu kita bertekad untuk bersungguh-sungguh. Ya, meskipun nanti ada saja hal-hal yang mungkin menjadi kekurangan dan kelemahan kita, tapi kita tekadkan diri kita untuk bersungguh-sungguh. Ya, di atas semua kekurangan mungkin yang akan kita hadapi, tapi kita tetap berusaha bersungguh-sungguh di dalamnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, yang kita bacakan terjemahannya. Dan kita sudah sampai kepada pembahasan berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Ya. Dan di sini beliau menyebutkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan poros agama yang paling besar. Ya. Jadi kata beliau, amar ma'ruf nahi mungkar inilah poros agama ini. Ya. Tugas inilah yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada nabi dan rasul yang diutus. Ya, artinya Allah mengangkat dari manusia ini para nabi dari orang-orang pilihan dan memberikan kepada mereka tugas yang besar, dan tugas itu adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara manusia ini orang-orang pilihan untuk memberikan amanah dan tugas yang besar, dan tugas tersebut adalah untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan melarang manusia dari melakukan kemungkaran, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya amar ma'ruf nahi mungkar ini dihilangkan, ya, maka agama ini akan habis, ya. Ya, tidak akan ada lagi agama ini, karena semua orang berbuat sekehendak hatinya. Ya. Tidak ada lagi batasan-batasan yang membatasi seseorang, ya, dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dari hak-hak manusia. Ya. Dan kerusakan akan menyebar dan negeri ini akan binasa. Jadi negeri-negeri akan binasa kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, kalau ketika tidak ada penegakan, ya, hukum untuk dilaksanakannya kebaikan-kebaikan dan ditinggalkannya segala bentuk kemungkaran. Di sini disebutkan ayat berkaitan dengan kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar, ya. Dalam surah Al-Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat, sekelompok manusia yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, ya, kata beliau, bahwa perkara amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah artinya
wajib bagi kaum muslimin, di mana ketika telah ada yang menegakkannya, ya, telah ada sebagian dalam jumlah yang cukup menegakkannya, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Ya. Jadi dia bukan fardu ain. Ya. Meskipun sebagian ulama juga menyebutkan bahwa sampai saat ini, ya, kemungkaran ini masih mendominasi. Ya. Kemungkinan masih mendominasi, sehingga jumlah orang-orang yang memerintahkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran masih lebih sedikit daripada orang-orang yang berbuat kemungkaran. Maka dia bisa menjadi fardu ain, ya, ketika itu tidak mencukupi. Artinya dosa itu masih bisa ditanggung, ya, oleh semua kaum muslimin, ya, seandainya, ya, kemungkaran ini masih mendominasi dibandingkan kebaikan. Artinya jumlah orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu masih lebih sedikit dibandingkan kemungkaran yang harus diingkari. Ya, wallahu alam. Ya, di sini disebutkan tentang ayat ini bahwa wal takum minkum, ya, hendaklah ada di antara kalian. Tidak diperintahkan jadilah semua dari kalian, ya, tidak diperintahkan kepada semuanya, tapi diperintahkan kepada kita bahwa hendaknya ada segolongan orang, ya, bukan untuk semuanya. Dan bila tugas ini telah dilaksanakan dalam jumlah yang cukup, maka yang lain gugur dari kewajiban ini, ya. Namun ada keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Merekalah yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu orang-orang yang beruntung. Ya, keberuntungan itu akan didapatkan oleh mereka, oleh segolongan orang. Ya, tidak kepada semuanya. Ya. Dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan banyak, ya, ayat-ayat berkaitan dengan ini, berkaitan dengan perkara amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Ya. Kenapa? Ya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan, mencegah dari kemungkaran-kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Jadi ciri kebaikan umat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai umat terbaik adalah karena mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini di antara ayatnya. Ya, dan banyak sekali ayat-ayat yang, ya, mengindikasikan tentang pentingnya dan keutamaan dari beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, di sini juga disebutkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Di sini disebutkan tentang perumpamaan, ya, orang-orang yang menegakkan batasan-batasan Allah. Mathalul qaimi ala hududillahi wal waqi'i fiha, ya, wal mudahini fiha. Mathalul qaumi rakibu safinatan fa asaba ba'duhum asfalaha wa araha wa syarraha wa asaba ba'duhum a'laha. Jadi perumpamaan orang-orang yang menegakkan batasan-batasan Allah, orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang menegakkan pada manusia batasan-batasan Allah, yakni memerintahkan kepada mereka perkara ma'ruf dan melarang mereka dari kemungkaran, menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi apa yang menjadi batasan Allah mereka jaga. Ya, mereka menjadi penjaga pada batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, dengan orang yang melanggarnya, ya, dengan orang yang tidak mau menegakkannya, ya, atau dengan orang-orang yang melanggar batasan-batasan itu, adalah seperti kaum yang mengendarai perahu. Ya. Ya. Fas'aba ba'duhum asfalaha wa awra'aha wa syarraha wa asaba ba'duhum a'laha. Sebagian ada di bawahnya, ya, tempat yang sulit, yang buruk. Sebagian mendapatkan tempat di atasnya. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaul ma'a marru ala man fawqahum. Adapun orang yang di bawah, kalau dia mau ambil air,
maka dia harus naik ke atas. Dia harus naik ke atas. Ya. Fa'adhuhum, ya, dan mereka merasa menyulitkan orang-orang di atasnya. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya, ya, law kharaqna fi nasibina kharqan, ya, andaikan kita membuat lubang, ya, di tempat kita, ya, fastaqaina minhu, kemudian kita minum, ya, mengambil air minum di situ, ya, walam nu'dhi man fawqana, kemudian kita tidak perlu, ya, mengganggu orang-orang yang berada di atas, ya, maka seandainya mereka mengatakan begitu dan mewujudkan apa yang mereka inginkan, fa in tarakuhum wa amrahum halaku jami'an, kalau mereka tidak melarangnya dan membiarkannya, maka mereka akan celaka semuanya, ya. Orang yang berada di atas itu juga ikut akan celaka, ya. Wa in akhadu ala aidihim, kalau mereka memegang tangannya, menahan tangannya untuk merusak bagian bawah kapal itu, najau jami'an, mereka akan selamat semuanya. Jadi ini perumpamaan Nabi SAW. Kalau ada orang yang, ya, berbuat kerusakan, ya, kemudian ada orang-orang yang memperingatkannya, itu seperti orang yang berada di sebuah perahu, sebagian berada di bawah, sebagian berada di atas. Orang yang di bawah ketika harus mengambil air, dia harus naik ke atas, ya, untuk mengambil air, kemudian membawanya ke bawah. Maka mereka mengatakan, ini kan air ada di samping kita ini, ya, orang bagian bawah ini sejajar dengan air. Kalau kita melubangi perahu, maka tidak perlu kita mengambil dari atas, ya. Maka kalau orang-orang di atas tidak menghalangi mereka untuk melubangi perahu, maka mereka akan tenggelam semuanya. Maka ini gambarannya. Kalau kerusakan itu menyebar, kemudian orang-orang yang mengetahui, ya, kemungkaran, ya, dan mengetahui perkara-perkara yang ma'ruf itu tidak memerintahkannya, maka rusaklah seluruh kaum itu, ya. Ya, dampaknya akan mengenai semua dari kaum itu, ya. Ini kan hal yang lumrah, ya, kita bisa lihat, ya. Kalau misalnya ada orang yang menyumbat selokan, ya, kemudian tidak ada yang melarangnya, dia membiarkan, datang satu orang, datang dua orang, kemudian datang hujan yang deras, ya, pohon-pohon sudah ditebangi, kemudian tidak ada yang melarang, ya, maka semua orang merasakan dampak, ya, dari banjir itu. Banjir itu tidak memilih-milih, ya, semua dikena, ya. Maka itulah kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama ini. Dia menjaga agama ini agar tidak merusak keadaan umat secara keseluruhan. Nah, kemudian di sini disebutkan, ya, tingkatan-tingkatan dalam mengingkari kemungkaran, ya. Tingkatan-tingkatan dalam mengingkari kemungkaran, ya. Dalam hadis yang masyhur diriwayatkan Imam Muslim, ya, bahwa Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaram falyughayyiru biyadihi, barang siapa di antara kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya dia mengubah dengan tangannya, ya, dengan kekuasaannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau dia tidak mampu maka hendaknya dia dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, kalau dia tidak mampu maka hendaknya hatinya lah yang mengingkarinya, dan itulah selemah-lemahnya iman, ya. Maka kita bisa mengenal bahwa pembebanan kepada kita amar ma'ruf nahi mungkar ini bisa bertingkat-tingkat keadaannya, ya. Yang paling tinggi adalah orang yang mengingkari kemungkaran itu dengan tangannya, kemudian orang yang mengingkarinya dengan lisannya, dan yang ketiga, dan tidak ada lagi yang di bawahnya, itu mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ya, dalam hadis itu Imam Ahmad, ya, dan Imam Abu Daud, di sini disebutkan Ibnu Majah, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair, ya. Jihad yang paling utama adalah menegakkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim.
ya, menegakkan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Karena penguasa yang zalim ini memiliki apa? Memiliki kekuatan, ya, memiliki segala bentuk sumber daya yang bisa dengannya dia menegakkan kekuatannya, kekuasaannya. Maka ketika ada orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran di hadapan penguasa, maka ini adalah satu hal yang berat. Ya, dia masuk ke dalam, dia memasukkan dirinya kepada keadaan yang sulit. Ya, apalagi kalau penguasanya adalah penguasa yang zalim. Ya. Dalam hadis yang lain, "Idza ra'aitum ummati tahabu zalim an taqula lahu," ya, bila kamu lihat umatku, ya, takut mengatakan, ya, kepada orang-orang yang zalim bahwa dia adalah zalim, ya, innaka anta zalim, ya. Dia takut mengatakan kepada orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya engkau ini berbuat kezaliman, faqad tuddi'a minhum, maka dikatakan kepada mereka, kamu sudah ditinggalkan, ya, kau sudah ditinggalkan, selamat tinggal bagimu. Ya, jadi kalau dia tidak bisa menyuarakan kepada orang-orang yang zalim itu kezalimannya, katanya, maka dikatakan kepada mereka, selamat tinggal bagi kalian. Ya. Di sini juga disebutkan Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berkata, wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat ini, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim, dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan siksaan yang berat. Ya, artinya datang keterangan yang jelas tapi mereka memperdebatkannya dan berselisih tentangnya. Dan juga kita mendengar Rasulullah bersabda, innan nasa iza ra'ul munkar falam yughayyiruhu, ya, innan nasa iza ra'ul munkara falam yughayyiruhu ausyaka ay ya'ummahumullahu bi'adzab, ya, bila orang-orang melihat kemungkaran kemudian mereka tidak berusaha merubahnya atau mencegahnya, maka hampir saja, ya, artinya bisa-bisa Allah akan menimpakan azabnya kepada mereka semuanya. Ya, artinya bukan cuma pelaku kemaksiatannya, pelaku kemungkarannya, tapi juga orang-orang yang diam, ya, meskipun mereka tidak ikut dia dalam kemungkaran itu. Ya. Dan juga Nabi SAW bersabda, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yusallitannallahu syirarakum ala khiyarikum fayad'u khiyarakum fala yustajabu lahum. Ya. Kata Nabi SAW, ya, meskipun ini disebutkan tentang kelemahannya, ya, tapi ini disebutkan oleh beliau. Ini menunjukkan bahwa menghindarkan, ya, diri dari mencegah kemungkaran itu adalah perkara yang dibenci. Ya. Kata Nabi di sini, ya, diriwayatkan, kalian benar-benar beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, atau kalau tidak Allah akan menguasakan atas kalian orang-orang yang buruk di antara kalian. Jadi di antara sebab, ya, penguasaan orang-orang yang buruk adalah karena ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar. Aw la yusallitannallahu syirarakum, Allah akan menjadikan berkuasa orang-orang yang buruk di antara kalian ala khiyarikum, dari orang-orang yang baik. Fayadu khiyarukum, kemudian orang-orang yang baik itu berdoa kepada Allah dan tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena amar ma'ruf nahi munkar itu ditinggalkan. Ya. Kemudian di sini disebutkan beberapa rukun-rukun dalam amar ma'ruf nahi munkar, ya. Juga syarat-syaratnya, tingkatan-tingkatannya, adab-adabnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, di sini disebutkan ada 4 rukun dalam amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, ya, kata beliau, hendaknya, ya, artinya amar ma'ruf yang dimaksudkan, ya, sebagai sebuah bentuk keutamaan itu hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang muslim, kemudian orang yang mukallaf. Ya, mukallaf ini artinya orang yang sudah terkena taklif, orang yang balik dan mampu, ya.
Jadi muslim, mukallaf dan mampu. Ini secara umum memang menjadi syarat amalan-amalan ya. Ya, muslim, mukallaf dan mampu. Ini adalah syarat yang diwajibkannya mengingkari. Ya. Meskipun anak-anak yang mumayyiz, anak-anak yang sudah mengenal kebaikan dan keburukan, anak-anak yang sudah faham, meskipun dia belum mukallaf, meskipun dia belum terbebani syariat, ya, itu berhak untuk mengingkari kemungkaran dan diberi pahala karena itu. Namun dia belum diwajibkan atasnya. Artinya kewajiban itu belum terbebankan kepadanya. Ya. Kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar itu belum terbebankan kepada anak-anak yang mumayyiz. Tapi kalau ada anak-anak misalnya melihat orang minum dengan tangan kiri, kemudian mengatakan ya jangan minum dengan tangan kiri misalnya, dan orang kemudian berubah, itu dia mendapatkan pahala. Ya. Anak-anak yang sudah mumayyiz, anak-anak yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian dia belum balik, ya maka dia sudah dihitung pahalanya ketika dia berbuat kebaikan. Dan untuk sifat adalah kepribadian, ya, artinya kepribadian adalah orang yang dikenal kebaikannya, ya, dan bukan pelaku kemaksiatan. Ya. Sebagian ulama menjadikannya sebagai syarat. Ya. Jadi orang yang baik, orang yang lurus itu menjadi salah satu syarat bagi sebagian ulama. Ini beliau sebutkan. Ya, artinya yang mengingkari kemungkaran itu hendaknya orang-orang yang baik juga. Itu maksudnya. Sebagian ulama menetapkannya sebagai syarat, dan mereka berkata orang yang fasik tidak berhak mengharapkan pahala dengan hal seperti ini. Jadi orang yang terbiasa dengan kemaksiatan, ya, itu tidak berhak untuk mengharap pahala dengan memerintahkan kebaikan. Ya, dan ini berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Apakah kamu menyuruh manusia berbuat kebaikan tapi kamu melupakan dirimu sendiri? Ya. Dan sebagian ini sebagian, ya, artinya sebagian yang lain tidak demikian. Sebagian ulama juga mensyaratkan orang yang mengingkari kemungkaran harus mendapatkan izin dari pemimpin atau wakilnya, dari orang-orang yang berwenang. Ya. Mereka tidak membolehkan penegakan amar ma'ruf nahi munkar kepada setiap orang. Ya. Ini adalah pendapat yang salah, ya, kata beliau. Karena ya, artinya kalau ada orang yang mengatakan harus dengan izin pemerintah, harus dengan izin yang berwenang. Ketika kita mau memerintahkan kebaikan, kita kan bukan pemerintah, kita bukan polisi, kita bukan, ya. Kata beliau di sini pendapat yang salah. Ya, bahkan beliau mengatakan ini pendapat yang rusak karena ayat-ayat dan dalil-dalil yang bersifat umum, ya, tidak membatasi, menunjukkan bahwa siapa yang melihat kemungkaran lalu dia mendiamkannya maka dia durhaka, ya, dia berdosa. Ya, mengkhususkan masalah dengan adanya izin dari penguasa atau pemimpin, ya, adalah penetapan tanpa dalil, ya, tanpa adanya dalil yang menguatkan itu. Ya, dan ini termasuk juga perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Ya, mereka menambahkan, ya, perkara kewajiban beramar ma'ruf nahi munkar ini itu tidak boleh dilakukan sampai datangnya al-imam al-ma'sum, sampai datangnya al-imam yang mereka tunggu, ya, Imam Mahdi yang mereka tunggu. Jadi belum ada kewajiban itu sampai datangnya al-imam al-ma'sum. Ini adalah syarat yang salah, ya, syarat yang aneh, ya, yang tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Ya. Ya. Kemudian, ya, bila ada yang berkata bahwa amar ma'ruf nahi munkar menetapkan kekuasaan dan wewenang atas yang terhukum. Jadi orang yang dihukum itu, ya, dia menuntut dari dirinya adanya kewenangan dari orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan. Ya. Ya. Karena itu ia tidak dimiliki oleh orang kafir atas muslim. Ya. Ya. Maka semestinya ia tidak dimiliki juga oleh orang per orang, ya, rakyat, kecuali ada pelimpahan dari wewenang dan dari penguasa, dan pelimpahan wewenang dari penguasa. Ini maksudnya kalau saja orang-orang kafir itu tidak bisa atau tidak berhak untuk beramar ma'ruf nahi munkar kepada orang-orang muslim, maka semestinya orang-orang biasa itu tidak bisa mengingkari orang lain tanpa adanya pelimpahan kewenangan atau pemberian kewenangan dari penguasa.
Ya, maka di sini beliau menjawab bahwa orang kafir dilarang dari hal ini karena mengandung wewenang dan kemuliaan dalam persoalan agama. Adanya wewenang dan kemuliaan dalam persoalan agama. Ya, maka tidak pantas ya, atau tidak diberikan hak itu kepada orang-orang kafir dalam menegakkannya. Ya. Untuk kaum muslimin orang per orang, maka mereka berhak, ya, mereka berhak beramar ma'ruf nahi mungkar karena agama merintahkan kepada mereka dan mereka memiliki ilmu atasnya. Artinya kalau dia punya ilmu tentang itu, maka dia berhak, ya, meskipun tidak diberikan kewenangan secara khusus oleh penguasa bahwa engkau boleh melarang orang, tidak perlu menunggu itu. Ya, kalau misalnya ada orang dilarang, ya siapa yang suruh kau larang saya? Apa pangkatmu? Apa jabatanmu? Tidak bisa begitu. Ya, katakan kepada mereka bahwa Allah yang memerintahkan saya, ya, untuk menjaga batasan-batasannya. Ya. Dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di sini tingkatan-tingkatan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi beliau di sini menyebutkan tingkatan-tingkatannya. Di sini menyebutkan ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah memberitahu atau mengenalkan. Ya, jadi tingkatan pertama dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah memberitahu atau mengenalkan. Ya. Baru kemudian yang kedua adalah menasihati kepada orang yang sudah tahu tapi masih melakukan. Ya. Yang kedua adalah nasihat dengan kata-kata yang lembut. Menasihati dengan kata-kata yang lembut. Ya. Kemudian yang ketiga, ini kan ada tingkatannya. Tidak boleh orang langsung kepada tingkatan yang ketiga, tidak. Tapi dimulai dulu dari tingkatan. Kalau dia belum tahu, maka dikasih tahu, diberitahu. Tidak boleh langsung dia dipukuli, tidak boleh langsung dia diberi kata-kata yang buruk misalnya. Tidak seperti itu. Yang pertama adalah diperkenalkan dan diberitahu tentang kemungkarannya, ya, atau perkara kebaikan yang dia tinggalkan. Yang kedua diberikan nasihat dengan kata-kata yang lembut. Ya, dan inilah asal dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum." Ya, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau bisa berbuat lembut kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Seandainya engkau adalah orang yang keras hatinya, ya, kaku, maka mereka pasti akan meninggalkanmu. Nah, ini yang kedua, nasihat dengan kata-kata yang lembut. Yang ketiga, celaan dan kata-kata yang keras. Ya. Akan tetapi bukan yang dimaksud celaan di sini adalah kata-kata yang kotor. Ya, kata-kata yang kotor seperti misalnya dasar kamu ini bodoh, dungu, ya. 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 Bukan kata-kata yang kotor, ya, bukan dengan kata-kata yang kotor, tapi dengan kata-kata keras, ya, keras itu dan tegas, ya. Apakah kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Dan yang sepertinya. Kemudian yang keempat, ini yang ketiga tadi, ya, memberikan kata-kata yang keras, ancaman yang keras, peringatan yang keras. Kemudian yang keempat, ya, melarang dengan kekuatan, seperti menghancurkan alat-alat kemaksiatannya, ya. Seperti misalnya menumpahkan khamar, ya, khamar ditumpahkan. Kemudian yang kelima, mengancam, ya, dan menakut-nakuti dan menghukum atau langsung memukulnya, ya, sehingga dia menunggalkan perbuatannya. Nah, tingkatan inilah yang menuntut, ya, tingkatan inilah yang membutuhkan keikutsertaan pemerintah. Jadi tidak boleh sembarangan kita memukul orang, ya. Ya, harus ada pemberian kewenangan untuk itu. Jadi yang berhak untuk menghukum dengan memukul dengan keras itu, ya, aparat hukum saja, ya, orang-orang yang memiliki kewenangan. Ya, tidak boleh kita artinya main hakim sendiri. Ya, itu tidak seharusnya. Meskipun itu bagian dari menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, akan tetapi, ya, kewenangannya itu terbatas, ya. Kewenangannya itu dibatasi kepada orang-orang yang memang punya kewenangan itu. Ya, karena kalau tidak akan timbul fitnah. Ya, karena kalau kita pukul dia juga balik memukul, apa dasarnya? Kita dimenangkan. Apa dasarnya kita ini dianggap benar? Karena perbuatan memukul orang bukan haknya, itu juga satu kemungkaran. Ya, dan di antara hal yang dilakukan oleh para salaf adalah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada para penguasa yang zalim. Ya, dahulu, ya,
para salaf itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada para penguasa, ya, menetapkan kesepakatan kepada mereka secara pasti, artinya membuat kesepakatan dengan penguasa dari kemungkaran-kemungkarannya, artinya mereka bernegosiasi bahwa ini sebenarnya tidak boleh, ya, kalaupun dia tidak bisa berhenti, apa yang bisa ditegakkan, ya, dari mereka. Bila ada yang berkata, apakah amar ma'ruf nahi munkar itu ditetapkan, ya, dari anak kepada bapaknya? Artinya, apakah ada kekuasaan seorang anak terhadap bapaknya untuk beramar ma'ruf nahi munkar? Budak terhadap majikannya, istri terhadap suaminya, rakyat terhadap pemimpinnya, ya, maka beliau mengatakan, kami menjawab, dasar wewenang ditetapkannya untuk semuanya itu, ya, adalah 5 tingkatan ini tadi. Ya, jadi amar ma'ruf nahi munkar itu ada 5 tingkatan itu. Jadi tidak semua tingkatan itu dijalankan sama, ya, oleh siapapun kepada siapapun. Tidak begitu, ya. Anak mempunyai hak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar untuk tingkatan yang pertama, yaitu memberitahu, dan yang kedua kepada bapaknya, tidak untuk yang ketiga dan yang kelima. Ya, di sini disebutkan yang pertama atau yang kedua atau yang keempat. Yang keempat adalah menghancurkan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kemungkaran. Tapi untuk mencela atau berkata-kata keras, ya, dan yang kelima mengancam, menakut-nakuti atau bahkan sampai memukul, itu tidak boleh. Untuk rakyat kepada penguasa, ya, maka perkaranya lebih berat daripada anak kepada orang tuanya. Ya, rakyat hanya memiliki hak untuk yang ke-1 dan yang kedua. Ya, memberitahu kepada penguasa, ya, jenis kemungkarannya dan menasihati. Ya, tidak untuk melawan, tidak untuk ya, melakukan celaan dan keras, ya, atau menghancurkan apa-apa yang menjadi alat-alat, ya, kemungkaran yang dimiliki oleh penguasa. Ya. Disyaratkan orang yang mengingkari kemungkaran adalah orang yang mampu mengingkari. Jadi di antara syarat yang beliau sebutkan bagi orang yang mengingkari kemungkaran itu adalah orang yang memiliki kemampuan, mampu. Maka dia hanya mempunyai pengingkaran. Kalau tidak mampu, maka dia hanya memiliki pengingkaran dengan hati. Ya, artinya kalau dia tidak mampu, maka dan gugurnya kewajiban ini tidak hanya bertumpu pada kemampuan real, akan tapi masuk juga di dalamnya, ya, kekhawatiran atau ketakutan akan hal yang akan menimpanya, ya. Dan itu bentuk dari kemampuan. Jadi kalau dia khawatir ada hal yang akan menimpanya, maka dia masuk dalam ketidakmampuan. Ya, nanti insya Allah akan kita sampaikan berkaitan dengan syarat-syarat penegakan amar ma'ruf nahi munkar berkaitan dengan kemampuan ini. Ya, berkaitan dengan kemampuan. Jadi kemampuan itu bukan hanya, ya, pada kemampuan realnya, artinya dia kuat menanggungnya, ya, ya, atau dia memiliki kekuasaan untuk bisa mengerjakannya. Tapi masuk juga di situ adalah apakah dia akan ada hal yang mengancam dirinya, ya, ketika dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ini masih ada beberapa poin di sini disebutkan, ya. Ya, dan di sini disebutkan ada 4 keadaan. Yang pertama adalah, ya, kita lanjut saja, ya. Yang pertama adalah mengetahui bahwa kemungkaran itu terangkat dengan kata-katanya, ya, atau perbuatannya tanpa ada dampak buruk yang akan menimpanya. Ya. Artinya dia mengingkari kemungkaran dan dia tidak khawatir bahwa ada dampak buruk yang akan menimpanya, maka dia wajib untuk mengingkari. Kalau tidak ada masalah, dia bisa mengingkari kemungkaran, tidak ada masalah dengan dirinya, dia mampu dan tidak ada perkara yang akan mengancam dirinya, maka dia wajib untuk mengingkari. Kemudian yang kedua, dia mengetahui bahwa kata-katanya tidak berguna. Ya, misalnya dia berbicara, dia justru dipukuli. Ya, dalam kondisi ini tidak wajib. Ya. Tinggal dia akan dipukuli dan dia tidak bisa melawan, maka dia tidak wajib. Kemudian ketiga, mengetahui bahwa pengingkarannya tidak berguna, akan tapi tidak ada dampak buruk yang ditakutkan akan menimpanya, ya, maka kondisi ini tidak wajib karena tidak berguna, akan tetapi dianjurkan tetap untuk dilakukan, ya, karena ini adalah bagian dari memperlihatkan syiar-syiar Islam,
ya, dan mengingatkan agama kepada orang lain. Kemudian yang keempat, mengetahui bahwa dirinya ditimpa dampak buruk, akan tapi kemungkaran akan lenyap karenanya, maka dia ya dalam hal ini ya tetap dianjurkan berdasarkan sabda Nabi SAW, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad adalah mengatakan kalimat yang hak di hadapan penguasa yang zalim. Meskipun nanti akan ada catatan di sini tentang penjelasan berkaitan dengan poin yang keempat ini, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang, mungkin setelah bulan Ramadan ya. Karena bulan Ramadan mungkin kita liburkan taklim ini ya, agar kita bisa bersungguh-sungguh dalam beribadah yang memang bisa kita khususkan di malam hari ya, salat tarawih dan bacaan Al-Qur'an. Sekira kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.